Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru, dan salam hangat untuk penonton setia yang selalu menantikan kisah penuh hikmah dan air mata. Bayangkan seorang pemuda sederhana, berjalan menyusuri gang sempit dengan sepatu sobek dan tas selempang tambalan. Ia datang ke kantor megah, penuh harapan. Tapi yang ia dapat hanyalah tawa hinaan dan pengusiran. Dituduh tak layak hanya karena ijazah rendah dan baju lusuh. 3 hari kemudian, pria yang mengusirnya bersujud di depan pintunya, memohon dengan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seorang yang diremehkan jadi penentu nasib sebuah perusahaan? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Jakarta pagi itu diselimuti mendung tebal. Trotoar basah sisa gerimis semalam masih mengkilap di bawah sinar matahari yang enggan muncul. Di antara deru kendaraan dan suara klakson yang saling bersahutan, seorang pemuda berdiri di depan gedung menjulang bertuliskan PT Ananta Teknologi Nusantara. Namanya Bayu. Usianya 27 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan, dan tatapan matanya tajam tapi letih. Ia mengenakan kemeja putih pudar dengan lubang kecil di bagian siku. Di pundaknya tergantung tas selempang tambalan, dan di tangannya menggenggam sebuah map biru plastik yang tipis dan mulai lembek terkena lembab. Map itu bukan sembarang map. Di dalamnya hanya ada fotokopi ijazah SMP, selembar biodata tulis tangan, dan surat lamaran yang ia ketik sendiri semalam di warung rental kecil dekat kosannya. Semua tampak sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk gedung sebesar itu. Tapi yang tak dilihat siapapun adalah isi di dalamnya, keyakinan dan harapan. Bayu menatap gedung itu lama, seolah menantang takdir yang selama ini hanya menertawakannya. Lalu ia melangkah masuk. Pintu kaca terbuka otomatis, menyambutnya dengan hembusan dingin dari pendingin ruangan. Lantai marmer putih mengilap. Dinding kaca memantulkan siluet dirinya yang tampak asing di tengah arus manusia bersetelan rapi. "Maaf, Mbak," ucapnya sopan di meja resepsionis. "Saya ingin melamar kerja. Kalau bisa di bagian teknisi." Wanita di balik meja menoleh, menatap Bayu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia ragu, tapi tetap menekan interkom dan berbicara sebentar. "Silakan duduk, nanti bagian HRD akan menemui." Bayu mengangguk dan duduk di kursi tunggu. Ia tak bersandar, hanya menatap lantai sambil menggenggam map birunya erat. Jemarinya mulai berkeringat. 5 menit berlalu. 10 menit. Hingga akhirnya pintu lift terbuka dan seorang pria tinggi mengenakan jas hitam dan dasi merah melangkah keluar cepat. Namanya Guntur, kepala HRD. Wajahnya licin, rambut klimis. Langkahnya memantul di lantai marmer seperti sedang berjalan di atas panggung. Ia menghampiri Bayu dengan tatapan sinis. "Kamu yang melamar?" tanyanya tanpa basa-basi. Bayu berdiri dan membungkuk sedikit. "Iya, Pak, saya." "Pendidikan terakhir," potong Guntur malas. "SMP, Pak." Tawa Guntur meledak. Bukan karena lucu, tapi mengejek. "SMP? Kamu serius? Ini perusahaan teknologi, bukan tempat ngangkut galon." Beberapa karyawan yang lewat menoleh. Ada yang tersenyum sinis, ada yang berbisik. Tapi Bayu tidak menjawab. Ia menunduk, menggenggam mapnya lebih erat. "Saya bisa, Pak," gumamnya. "Saya belajar sendiri, ngoprek komputer, paham coding dasar. Saya belajar dari YouTube." "Kamu kira kami terima tukang servis keliling? Keluar sekarang sebelum saya panggil satpam." Map biru itu gemetar di tangannya. Bayu menatap pria itu sejenak, lalu mengangguk. Ia membalikan badan dan berjalan perlahan keluar dari lobi. Suara langkah sepatunya nyaris tak terdengar. Hujan mulai turun ketika ia melewati trotoar. Tak ada yang tahu, langkah itu bukan menuju kekalahan, tapi menuju perubahan besar.
Bukan untuk membalas, tapi untuk mengguncang dunia yang pernah menginjaknya. Dalam senyap, langkah Bayu membawa luka. Tapi dari luka itu, sesuatu sedang tumbuh diam-diam. Hujan malam itu tak lagi deras. Hanya rinai pelan yang jatuh di atas atap seng, menghasilkan bunyi berulang yang seperti irama kesunyian. Di sebuah kamar kontrakan kecil di ujung gang sempit, Bayu duduk bersila di lantai. Lampu bohlam 5 watt menggantung miring di langit-langit, menerangi ruangan yang nyaris kosong kecuali kasur tipis, kipas angin lantai, dan satu meja kecil dari kayu lapuk. Kemeja yang ia pakai tadi pagi belum diganti. Basahnya belum sepenuhnya kering. Tapi matanya tetap terbuka, menatap layar laptop tua yang kini menyala redup. Laptop itu penuh stiker yang mengelupas, goresan di pinggirannya, dan beberapa tombol keyboard sudah aus. Tapi bagi Bayu, benda itu lebih dari sekadar alat. Ia adalah saksi perjuangan diamnya selama bertahun-tahun. Layar hitam dipenuhi baris-baris kode. Jendela terminal terbuka 3 sekaligus. Satu menampilkan peta enkripsi perusahaan tempat ia tadi ditolak. Satu lagi adalah pemetaan firewall. Dan jendela ketiga menampilkan folder tersembunyi yang hanya bisa muncul jika tahu celah pintu belakangnya. Semua diam. Tak ada suara klik. Tak ada efek dramatis. Hanya ketikan cepat yang nyaris tak terdengar. Tangannya menari di atas keyboard, seolah tengah memainkan simfoni yang hanya ia sendiri yang mengerti nadanya. Di sisi kiri, terbuka sebuah buku catatan tua. Isinya angka, huruf, dan simbol yang tampak acak bagi orang biasa. Tapi bagi Bayu, itu adalah formula yang ia susun dari tahun ke tahun. Dulu saat masih mengantar galon dan memperbaiki komputer rusak milik tetangga, setiap celah, setiap bug, setiap sistem yang ia temui, ia catat dengan sabar. Malam ini, semua itu bersatu. Bayu mengetik pelan. Inject _silent _protocol layer 3. Root _bypass. Internal _server _gate. Layar laptop berkedip 1 kali. Lalu tenang kembali. Ia tidak tersenyum. Tidak juga bangga. Hanya menarik napas panjang. Lalu menutup laptopnya perlahan. Kepalanya bersandar ke dinding triplek. Matanya memejam. Bukan untuk tidur, tapi untuk menunggu. Karena esok pagi, bukan hanya sistem yang akan diam, tapi juga suara mereka yang dulu menghina. Pagi berikutnya, langit Jakarta masih kelabu. Kendaraan berseliweran seperti biasa. Para pegawai berdasi keluar masuk gedung tinggi. Tapi suasana di lantai 1 PT Ananta Teknologi Nusantara perlahan berubah. Tepat pukul 7.42, seorang staf bagian keuangan mencoba login ke sistem vendor. Namun yang muncul di layar bukan dashboard seperti biasa. Akses denied. Kemudian pop-up lain muncul. Selamat datang di lapisan ketiga. Staf itu membeku. Segera ia memanggil supervisor. Dalam beberapa menit, staf itu berdatangan. Mereka mencoba login manual. Server utama dicek, tapi semuanya tak merespons. Email internal lumpuh, software pembukuan mati total, bahkan sistem absensi menunjukkan data dari tahun 2021. Jam 8.11, rapat darurat digelar. Pak Rizal, CEO perusahaan, duduk di ujung meja panjang dengan wajah muram. Layar besar di belakangnya menampilkan grafik saham perusahaan yang menukik tajam. Kepala It mengusap keringatnya sambil bicara terbata. Ini bukan peretasan dari luar, Pak. Ini dari dalam. Tapi tidak ada jejak. Investor? Tanya Pak Rizal pendek. 3 sudah tarik dana. 1 lagi baru saja mengumumkan di media. Pak Rizal terdiam. Napasnya dalam. Tapi dari pojok ruangan, seorang pemuda angkat tangan. Dani, staf IT muda yang dikenal pendiam. Pak, saya tahu seseorang. Semua menoleh. Siapa? Tanya kepala divisi. Seseorang yang kemarin datang melamar kerja. Ditolak mentah-mentah. Saya sempat lihat isi laptopnya. Skripnya persis seperti ini.
Namanya Bayu. Ruang rapat membeku. Guntur, yang duduk di kiri meja, langsung menoleh. Wajahnya memerah. Jangan bilang itu si pengantar galon kemarin, yang cuma lulusan SMP. Pak Rizal berdiri perlahan, menatap grafik saham yang makin turun. Aku tak peduli latar belakangnya, ucapnya pelan tapi tegas. Panggil dia. Sekarang. 2 orang dikirim ke kontrakan Bayu. Mereka pulang dengan tangan kosong. Hanya membawa secari kertas dengan tulisan tangan. Aku tak menolong mereka yang membuang manusia seperti sampah. Pak Rizal duduk kembali. Matanya kosong menatap layar. Tapi ia tahu, jika Bayu tak datang, maka yang datang esok hari adalah kehancuran. Hari kedua. Langit di atas gedung Ananta Teknologi sekelam hati semua pegawai di dalamnya. Jam 6.45. Pak Rizal sudah duduk di ruangannya. Biasanya ia datang pukul 9. Tapi malam tadi ia tak bisa tidur. Laptopnya terbuka. Grafik saham masih turun. Cangkir kopi di meja sudah dingin sejak sejam lalu. Dan di luar gedung, kerumunan kecil mulai berdatangan. Beberapa vendor yang pembayarannya tertahan berdiri membawa karton. Kami butuh makan. Kembalikan hak kami. Di dalam gedung, suasana tak kalah suram. Ruang pantry kosong. Semua berjalan cepat. Tak ada yang berseloroh. Printer pun mendadak tak berbunyi sejak kemarin. Dan di lantai 4, Guntur duduk di kursinya. Kemeja rapi, rambut disisir sempurna, tapi wajahnya pucat. Bayangan Bayu tak hilang dari pikirannya. Ia tahu. Kesombongannya telah menjadi awal dari bencana ini. Dan kini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan semuanya adalah pria yang kemarin ia hina di depan semua orang. Seseorang mengetuk pintunya. Dani berdiri di ambang. Pak CEO minta Bapak ikut ke lapangan. Kita akan menjemput Bayu. Bersama-sama. Pukul 10.26, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang sempit. Jalanan becek. Anak-anak bermain bola plastik. Ibu-ibu mengupas bawang. Pak Rizal turun perlahan. Di belakangnya Dani dan Guntur ikut berjalan. Warga menatap bingung melihat orang berdasi masuk ke lingkungan itu. Di ujung gang, mereka berhenti di depan pintu triplek reot. Dani mengetuk pelan. Pintu terbuka. Bayu berdiri di ambang. Wajahnya tenang. Kemeja masih yang kemarin. Rambut belum disisir. Tapi sorot matanya tajam. Dingin. Pak Rizal maju 1 langkah. Lalu berlutut. Bersujud di depan pintu kontrakan itu. Tangannya menyentuh tanah basah. Suaranya bergetar. Aku mohon, selamatkan kami. Bukan untukku, tapi untuk ribuan orang yang hidupnya tergantung di sini. Bayu menatap tanpa ekspresi. Lama. Lalu akhirnya berkata pelan. Besok pagi jam 7 aku datang. Tapi bukan karena kalian memanggil. Bukan karena aku ingin jadi pahlawan. Tapi karena kalian harus diselamatkan dari kesombongan kalian sendiri. Pintu ditutup perlahan. Dan di balik pintu itu, laptop tua telah siap kembali menyala. Pagi itu berbeda. Bukan karena hujan telah berhenti. Bukan pula karena mentari menampakkan wajahnya. Tapi karena udara di dalam gedung PT Ananta Teknologi Nusantara dipenuhi rasa cemas yang menggantung. Jam masih menunjukkan pukul 7.45. Tapi hampir semua kepala divisi sudah berdiri di lobi. Sebagian berpura-pura sibuk dengan ponsel. Sebagian lagi hanya menunduk, menatap lantai. Mereka menanti seseorang. Seseorang yang 2 hari lalu mereka anggap tak layak. Pukul 7.58, pintu lobi terbuka. Langkah pelan memasuki gedung itu. Bayu. Dengan kemeja putih lusuh yang belum berganti. Celana kain abu-abu pudar. Sepatu kanvas basah karena becek gang tadi. Di punggungnya tergantung tas selempang tambalan. Dijahit kasar dengan benang biru tua. Wajahnya dingin.
Tatapannya menyapu setiap sudut ruangan. Seketika, suasana membeku. Beberapa karyawan yang kemarin tertawa menunduk. Tak ada yang berani menyapa. Tak ada yang tersenyum. Karena semua tahu pria itu bukan pelamar biasa. Tapi belum semua paham siapa dia sebenarnya. Dari arah kanan lobi, suara langkah keras bergema. Seseorang keluar dari lift, berdiri tegak dengan dada membusung. Guntur. Dengan jas hitam dan ekspresi menyeringai tipis, ia bersuara keras agar semua mendengar. "Hei, kau masih berani datang kemari?" Langkahnya mendekat, tajam, berdiri 2 meter dari Bayu. "Sudah puas bikin kekacauan? Mau jadi penyelamat sekarang? Lulusan SMP dengan laptop rongsokan mau main jadi dewa?" Beberapa staf terkejut, beberapa menahan napas. Tapi sebelum Bayu menjawab, suara berat memotong dari atas tangga lobi lantai 1. "Cukup, Guntur." Semua menoleh. Pak Rizal berdiri di atas, memegang pagar tangga, wajahnya tegas, sorot matanya dalam. Ia menuruni tangga pelan, lalu berdiri di samping Bayu. "Kalau kau tak bisa menghormati dia, kau juga tak pantas berdiri di tempat ini." Guntur membeku, tangannya mengepal. "Mulai detik ini," ucap Pak Rizal tanpa jeda, "kau bukan lagi kepala HRD." Ruangan hening. Detik jam dinding terdengar seperti palu vonis. Guntur menunduk. Wajahnya memerah. Ia berbalik, berjalan pergi tanpa diantar, tanpa tepuk tangan. Hanya sunyi yang mengiringi langkah kesombongan yang akhirnya tumbang. Pak Rizal menoleh ke Bayu. "Terima kasih sudah datang." Bayu tak menjawab. Ia berjalan pelan melewati semua yang berdiri di kanan dan kiri lobi. Masuk ke dalam lift. Sebelum pintu tertutup, ia berkata lirih, "Aku hanya ingin sistem kalian kembali hidup. Bukan supaya aku dihormati, tapi supaya tak ada lagi orang kecil yang harus menerima tawa dari orang-orang yang tak lebih tahu." Lantai 8. Ruang server utama. Pintu terbuka. Udara dingin menerpa wajah Bayu. Bukan dingin menyegarkan, tapi dingin kaku dari mesin-mesin yang kehabisan napas. Deru fan server terdengar seperti desahan lelah. Lampu indikator masih berkedip merah. Sebagian sudah mati total. 2 staf IT berdiri di dalam. Mereka menoleh saat melihat Bayu masuk. Tubuh kurus itu tampak asing. Tapi tak ada yang berani berkata apapun. Bayu mengangguk pelan. Ia duduk di kursi plastik di pojok ruangan. Merogoh tas selempangnya. Mengeluarkan laptop tua yang tampak lebih seperti bangkai logam daripada alat kerja. "Jangan sambung ke jaringan utama dulu, Mas," ucap salah satu staf IT khawatir. Bayu menatapnya. "Tenang. Kalau aku sambung ke jaringan utama, artinya aku tahu apa yang kulakukan." Ia mencolok kabel LAN, menyalakan laptop, masuk ke sistem lewat terminal manual. Deretan perintah muncul. Jendela kode terbuka satu persatu. Bukan dari software resmi perusahaan, tapi dari kode yang Bayu tanam sendiri 3 malam lalu. Tangannya menari cepat, seolah sedang menulis lagu rahasia. Di lantai atas, ruang rapat utama. Pak Rizal dan para direksi menatap layar besar. Grafik saham masih merah. Tak ada gerak. Tak ada perubahan. Tapi Pak Rizal hanya berdiri diam. Ia percaya. Kembali ke ruang server. Bayu mengetik bypass _protected. Lalu menonaktifkan seluruh firewall lapis 2. Ia membuka folder tersembunyi ghost_core_dark_trace. Jalur data dipetakan ulang. Dan di sanalah, satu jalur bocor terhubung ke jaringan luar negeri. Lubang inilah yang selama ini tak pernah ditemukan siapapun. Dengan tenang, Bayu menjalankan Silential P, antivirus hibrida buatannya sendiri. Gabungan dari 3 bahasa pemrograman, hanya bisa berjalan di sistem yang ia bangun sendiri. Ia tekan Enter. Layar berkedip sekali. Lalu semua lampu indikator server berubah dari merah menjadi hijau.
Beberapa detik kemudian, sistem mulai hidup kembali. Aplikasi pembukuan menyala. Email internal aktif. Server vendor terbaca. Sistem cadangan bangkit. Dan di layar rapat, grafik saham bergetar. Pak Rizal melihatnya lebih dulu. Garis merah berubah jadi hijau. Angka naik. Notifikasi pemulihan berbunyi satu persatu. Seluruh ruangan membisu. Tak percaya. Dan di lantai 8, pria berbaju lusuh itu hanya menatap layar laptop tuanya. Lalu menutupnya perlahan. Selesai. Bukan butuh sehari. Bukan butuh tim. Butuh 17 menit. Dan semuanya kembali hidup. Lantai 10. Ruang rapat utama. Dinding kaca besar menampakkan langit Jakarta yang mulai cerah. Seakan baru sadar dari mimpi buruk panjang. Namun semua mata di ruangan itu tak menatap keluar. Mereka hanya terpaku pada layar besar yang menampilkan grafik saham perusahaan. Garis hijau itu bergerak, perlahan tapi pasti. Dari titik mati yang semula hampir menyentuh dasar, kini mulai merangkak naik. Kepala keuangan duduk dengan mulut sedikit terbuka. Kepala operasional memegang sandaran kursinya. Matanya penuh harap. Bahkan kepala divisi pemasaran yang biasanya cerewet, kini menggigit bibir, tak mampu berkata apa-apa. Dan saat semua masih terdiam, pintu ruang rapat terbuka perlahan. Langkah pelan memasuki ruangan. Bayu. Dengan kemeja putih yang sudah hampir kering karena kipas angin ruang server. Rambutnya belum tersisir rapi. Tas selempang tambalan masih menggantung di bahu. Laptop tua tergenggam di satu tangan. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa. Tapi kehadirannya membuat semua berdiri. Tanpa aba-aba, tanpa komando. Pak Rizal bangkit dari kursinya. Ia berjalan pelan, berdiri tepat di hadapan pria muda yang 2 hari lalu dibuang tanpa harga diri. Terima kasih, ucap Pak Rizal pelan. Suaranya berat, nyaris bergetar. Bayu hanya mengangguk kecil. Aku tak lakukan ini untuk ucapan terima kasih, katanya tenang. Aku hanya tak ingin orang-orang kecil kehilangan pekerjaannya, hanya karena satu orang terlalu sombong menilai dari pakaian. Beberapa kepala menunduk, tapi dari sudut kanan ruangan, suara menyela. Guntur. Dengan jas hitam yang sama, tapi kini wajahnya pucat, dan mata gelisah. Kau pasti sengaja rusak semua sistem itu, ya? Kau yang tanam bug. Lalu kau datang pura-pura jadi penyelamat. Ini pasti rencanamu dari awal. Beberapa kepala menoleh kaget. Sebagian memalingkan wajah, tak tahan mendengar tuduhan itu. Tapi Bayu tak marah. Ia hanya menatap Guntur dengan mata datar. Kalau aku sengaja menjatuhkan sistem kalian, aku tak akan datang hari ini. Pak Rizal melangkah ke arah Guntur. Cukup. Guntur menggigit bibir. Pak, saya hanya... Aku yang memintanya datang. Aku yang sujud di hadapannya. Dan kamu, Pak Rizal menunjuk langsung ke wajah Guntur. Kamu yang pertama menutup pintu untuk satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita. Guntur terdiam. Tak mampu menjawab. Pak Rizal menghadap semua yang hadir. Mulai hari ini, Bayu adalah bagian dari perusahaan ini. Tapi bukan sebagai staf. Bukan sebagai teknisi. Ruangan terdiam. Detak jarum jam nyaris terdengar di seluruh sisi. Dia akan menjadi kepala unit independen yang melapor langsung padaku. Unit ini akan merevisi seluruh sistem keamanan dan etika kerja. Nada suara Pak Rizal menajam. Kita bukan hanya hampir kehilangan uang. Kita hampir kehilangan hati. Ia menoleh ke Bayu. Dan kamu akan pastikan, itu tak terjadi lagi. Bayu tak langsung menjawab. Ia menatap semua wajah di ruangan. Lalu mengangguk sekali. Tak ada tepuk tangan. Tapi seluruh ruangan berdiri. Bukan karena Bayu bos. Tapi karena hormat. Hormat bukan pada gelar. Bukan pada jas. Tapi pada keberanian yang lahir dari luka.
3 hari berlalu sejak hari itu. Gedung PT Ananta Teknologi perlahan kembali bernyawa. Sistem stabil. Vendor mulai kembali mengirim barang. Email berjalan. Ruang server kini dijaga dengan 3 lapis protokol baru. Tapi yang paling mencolok bukan mesin, melainkan sikap orang-orangnya. Di lantai 4, tepat di sudut kanan ruangan IT, ada satu meja kerja yang dulunya hanya tempat printer rusak dan kabel kusut. Kini meja itu bersih. Di atasnya terpasang laptop baru berwarna hitam matte, 2 monitor tambahan, dan kursi ergonomis dengan sandaran tinggi. Di hadapan meja itu, duduklah Bayu. Kemeja putih yang sama, tapi kini bersih. Sudah disetrika. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia tak memakai dasi, tak pakai sepatu mahal. Tapi setiap yang lewat di lorong, menoleh. Beberapa menunduk. Beberapa tersenyum pelan. Tak satu pun lagi tertawa seperti dulu. Dani, staf IT muda, datang sambil membawa 2 cangkir kopi. Mas, ada yang nyari dari tim pemasaran. Minta pendapat soal keamanan server medsos. Bayu menoleh. Menerima kopi dengan senyum tipis. Suruh tunggu 5 menit. Aku cek dulu firewall cadangannya. Dani mengangguk cepat lalu pergi. Tak lama, datang 2 staf lain. Membawa map, berdiri di samping meja Bayu. Menunggu dengan sopan, tanpa suara. Meja itu, yang dulunya terbuang, kini jadi pusat perintah kecil. Namun, bukan siapa yang datang, yang menarik. Tapi siapa yang tak terlihat. Guntur. Sejak dicopot dari HRD, ia tak muncul 2 hari. Banyak yang bertanya-tanya. Sampai akhirnya pagi ini, kabar beredar. Ia kembali. Tapi bukan sebagai atasan. Kini ia berdiri di lobi. Mengenakan seragam baru. Petugas keamanan. Beberapa karyawan terkejut. Beberapa menyindir pelan. Tapi Bayu tak ikut menertawakan. Sore itu, saat ia turun ke lobi, ia melihat Guntur berdiri di sisi kanan pintu masuk. Wajah menunduk. Tapi saat melihat Bayu lewat, ia mengangkat kepala. Mereka saling tatap 2 detik. Lalu Bayu mengangguk pelan. Tanpa kata. Tanpa senyum. Sebuah anggukan tenang. Dan Guntur membalas lirih. Terima kasih. Hanya 2 kata. Tapi cukup untuk menggantungkan diam. Di antara 2 hati yang pernah saling bertabrakan. Bayu berjalan kembali ke atas. Ke mejanya. Ia duduk. Menyalakan laptop. Dan mulai mengetik baris demi baris program baru. Bukan untuk menjatuhkan. Tapi untuk menjaga. Karena ia tahu, kadang yang dibutuhkan perusahaan, bukan orang yang paling pintar. Tapi orang yang paling mengerti rasanya dihina. Dan bagaimana rasanya bangkit dari bawah. Pagi itu, langit Jakarta bersih dari awan. Suara azan subuh baru saja reda ketika Bayu sudah duduk di depan laptopnya, mengenakan baju koko putih bersih dan celana panjang longgar. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Tapi bukan untuk memperbaiki server atau memulihkan sistem. Ia tengah menyusun rancangan sederhana. Sistem deteksi dini untuk pelanggaran etika internal. Karena Bayu sadar, kehancuran perusahaan tidak hanya datang dari luar, tapi bisa tumbuh dari dalam. Dari kebiasaan menutup mata atas kesalahan yang dianggap biasa. Di sela-sela mengetik, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Bayu sempat ragu, tapi akhirnya mengangkat. Mas Bayu, suara wanita di seberang terdengar ramah. Saya Tiara, sekretaris Pak Rizal. Beliau ingin mengundang Mas Bayu ke acara makan malam internal direksi malam ini. Bayu diam sejenak. Acara formal? Tanyanya pelan. Tidak terlalu. Tapi penting. Jawab Tiara cepat. Bayu mengangguk pelan meski tak terlihat. Baik. Saya datang. Malam itu, di sebuah restoran sederhana yang disewa penuh oleh perusahaan, semua direksi sudah berkumpul. Tak ada gemerlap mewah. Hanya meja panjang dari kayu jati, lampu gantung bergaya tradisional,
dan hidangan Nusantara yang masih mengepul. Pak Rizal berdiri di depan, senyumnya hangat. Acara malam ini bukan untuk merayakan keberhasilan, tapi untuk mengingat bahwa kita nyaris kehilangan segalanya karena kesombongan kita sendiri. Dan untuk menyambut seseorang yang mengajarkan kita arti kerendahan hati. Pintu restoran terbuka. Bayu melangkah masuk. Semua berdiri. Bukan karena atasan menyuruh, tapi karena hati mereka mendorong. Langkah tenang Bayu membuat udara di ruangan berubah. Ada sesuatu dari caranya berjalan yang membuat semua kepala menunduk. Pak Rizal menyodorkan kursi di sisi kanan. Silakan duduk, Mas Bayu. Bayu mengangguk, duduk tanpa canggung. Makan malam berlangsung hangat. Beberapa direksi bertanya tentang sistem perusahaan. Ada yang minta pendapat. Ada yang jujur mengaku masih malu mengingat cara mereka memperlakukannya dulu. Tapi ada satu momen yang membuat Bayu terdiam. Seorang pria tua yang selama ini duduk diam di ujung meja, komisaris utama, menatapnya dan berkata pelan, "Saya baru tahu dari Pak Rizal bahwa kamu pernah memperbaiki laptop anak saya 5 tahun lalu." Bayu menoleh. Matanya menyempit. "Saya ingat," ucapnya tenang. "Waktu itu saya masih tinggal di kios sempit belakang pasar. Laptop anak Bapak kemasukan air." Pria tua itu mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Kamu bilang saat itu, saya bukan ahli, Pak, tapi saya akan coba." Bayu menunduk. "Dan sejak saat itu, saya selalu berharap bisa menemukanmu lagi. Tapi semesta mempertemukan kita dengan cara yang tak pernah saya bayangkan." Pria itu menoleh ke Pak Rizal, lalu kembali menatap Bayu. "Mulai besok, kamu akan mendapat kartu akses penuh. Dan satu ruang kerja kecil di lantai khusus. Bangun sistemmu. Bimbing kami." Tak ada tepuk tangan malam itu. Tapi seluruh hati di ruangan itu berdetak dalam satu irama. Bukan karena Bayu hebat, tapi karena caranya tetap rendah. Justru membuatnya menjulang. Keesokan paginya. Lantai 11. Sayap timur. Ruangan yang sebelumnya kosong, hanya berisi rak besi tua dan kardus proyek gagal, kini berubah. Sebuah plakat baru dipasang di pintu kaca buram. Divisi Khusus Etika dan Keamanan Internal. Bayu berdiri menatap jendela besar yang menghadap gedung-gedung kota. Matahari pagi memantul di kaca, menerangi meja kerja kayu jati kecil yang kini menjadi miliknya. Di sampingnya, laptop tua itu masih setia. Walau sudah ada komputer terbaru dengan 3 monitor menyala tenang, Bayu tetap membuka laptop tuanya lebih dulu. Dani mengetuk pintu. "Mas, ini data audit minggu lalu. Saya barusan dapat dari divisi finance." Bayu menerima map itu. Matanya menelusuri angka. Alisnya mengernyit. "Anggaran perjalanan ini aneh," gumamnya. 4 hari ke Surabaya. Tapi hotelnya di Bali." Dani kaget. "Saya belum sempat cek sampai sana." Bayu berdiri. Matanya tajam. Ia sudah hafal pola seperti ini. Ini bukan sekadar kesalahan, tapi tanda-tanda kebocoran. Lagi. Dalam 2 hari, Bayu menyelidiki diam-diam. Hanya Dani dan 1 staf junior yang ia libatkan. Hasilnya mengejutkan. 3 kepala divisi terlibat manipulasi perjalanan dinas dan marku proyek sejak jauh sebelum krisis sistem terjadi. Bayu tak mengungkapkannya ke media. Ia hanya menyerahkan seluruh bukti ke meja Pak Rizal. Dan untuk pertama kalinya, Pak Rizal bersandar lemas di kursinya. Bukan karena lelah, tapi karena kecewa. "Jadi, ini orang-orang yang selama ini duduk di belakang saya?" Bayu mengangguk. "Dan mereka memanfaatkan sistem lama yang tidak pernah diperiksa. Tapi sekarang mereka tak bisa lari. Semua celah sudah terkunci." Pak Rizal menatap pria muda di hadapannya. Dulu datang dengan tas tambalan. Kini, jadi penjaga paling ditakuti oleh mereka yang bermain curang. "Kamu yakin mau terus di sini, Bayu?" tanyanya lirih. "Kamu bisa kerja di luar negeri.
Perusahaan besar sudah mengirim tawaran. Bayu tersenyum samar. Dulu aku hanya ingin diterima. Tapi sekarang aku tahu, yang ku kejar bukan lagi pekerjaan, tapi keadilan. Selama di sini masih ada orang yang merasa jabatan adalah kuasa, aku akan tetap di sini, menjaga dari balik layar. Pak Rizal tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri dan memeluk Bayu erat. Hari itu, bukan hanya sistem yang kembali pulih, tapi hati mulai bersih. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Bayu menempati ruang kerjanya sendiri di lantai 11. Selama itu pula, suasana di kantor PT Ananta Teknologi Nusantara berubah drastis. Tak ada lagi mobil-mobil mewah diparkir sembarangan di jalur evakuasi. Tak ada lagi pegawai datang seenaknya lalu menyisipkan nota palsu di laporan dinas. Tapi perubahan terbesar justru terjadi dalam diam. Karena kini semua orang tahu, di gedung ini ada sepasang mata yang tak pernah tertidur. Mata yang tak menegur keras, tak memanggil di depan umum, tapi selalu tahu siapa yang menyalahgunakan kepercayaan. Dan ketika mata itu mencatat, ia tak langsung menghukum. Ia menyimpan. Ia menunggu. Dan ia menurunkan bukti di waktu yang paling tak terduga. Bayu tak suka kursi tinggi. Ia tak menyuruh orang datang ke ruangannya. Tak pernah sekalipun terdengar bentakan dari balik pintu kacanya. Tapi saat ia berjalan ke lorong, semua menoleh. Bukan karena takut, tapi karena tahu, jika ia berjalan, maka pasti ada sesuatu yang sedang diperbaiki. Pagi itu, rapat direksi rutin berlangsung di ruang oval lantai 9. Pak Rizal memimpin seperti biasa. Para kepala divisi duduk mengelilingi meja besar dari kayu jati. Bayu duduk paling ujung, membawa laptop tuanya dan sebuah map tipis. Rapat berjalan hampir 1 jam. Laporan demi laporan dibacakan. Lalu ketika suasana mulai mereda, Bayu angkat tangan. Izin melaporkan satu temuan. Ucapnya tenang. Suasana langsung hening. Semua tahu, jika Bayu bicara, maka yang ia bawa bukan spekulasi, tapi fakta. Ditemukan pola manipulasi data pengadaan software training. Lanjutnya, membuka map. Anggaran dilebihkan hingga 3 kali lipat dari harga pasar. Dilakukan oleh bagian pengembangan SDM. Beberapa orang menoleh ke kepala divisi SDM. Wajahnya langsung berubah pucat. Saya sudah rekam semua prosesnya. Termasuk percakapan via email pribadi, bukti transfer ke rekening keluarga, dan tangkapan layar aktivitas login di luar jam kerja. Pak Rizal mengangguk perlahan. Langsung ke Dewan Etik, katanya tegas. Dan tak butuh 5 menit. Pria yang bersangkutan langsung digantikan secara sementara. Setelah rapat, para kepala divisi keluar satu persatu dalam diam. Namun seorang pria mendekati Bayu di lorong. Kepala divisi baru, wajahnya masih asing. Baru 2 minggu bergabung. Mas Bayu, sapanya sopan. Boleh saya tanya satu hal? Bayu menoleh, mengangguk pelan. Kenapa Mas tidak menggantikan posisi HRD, atau jadi direktur keamanan? Dengan kemampuan Mas, orang pasti lebih patuh. Bayu menatapnya. Senyum tipis di bibirnya. Tapi ada kedalaman di balik pandangan matanya. Karena kalau aku duduk di kursi atas, orang akan tunduk karena jabatan, bukan karena kesadaran. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan. Aku ingin orang takut bukan pada aku, tapi pada hati kecilnya sendiri. Kepala divisi itu mengangguk perlahan. Dan sejak hari itu, ia mengerti. Bayu bukan bayangan di dalam kantor. Bayu adalah cahaya kecil, yang menyala diam-diam. Ia tak menggertak, tapi cukup hadir, untuk membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum bermain kotor. Malam hari. Hujan deras mengguyur kota. Waktu menunjukkan pukul 23.18. Lantai 11 yang biasanya sunyi. Malam ini hanya satu ruangan yang masih menyala. Cahaya kuning temaram keluar dari ruang Bayu. Meja kerja dipenuhi berkas audit, kabel data,
dan secangkir kopi yang sudah dingin. Di layar pertama, laporan keuangan vendor terbuka. Di layar kedua, jendela terminal dengan kode yang mengalir cepat. Dani duduk di sampingnya, tertidur di atas tumpukan dokumen. Napasnya pelan. Pena masih tergenggam di tangan kanan. Bayu menoleh, tak membangunkannya. Ia tahu, Dani sudah bekerja lebih dari 12 jam. Hanya karena ingin belajar. Hanya karena ingin menjadi lebih dari sekadar pegawai biasa. Tiba-tiba, notifikasi muncul. Akses ilegal terdeteksi. Lokasi, server backup eksternal. IP tersembunyi. Bayu langsung tegak. Tangannya bergerak cepat. Ia menelusuri jalur koneksi. Matanya menyipit. Seseorang sedang mencoba mengambil data keuangan lama, arsip yang seharusnya terkunci rapat dan hanya bisa dibuka dengan izin langsung dari CEO. Bayu menanamkan pengunci otomatis, lalu mengakses jalur balik. Dan saat koneksi terbuka, satu nama muncul. Pengakses. Benny, mantan vendor. Orang yang pernah bekerja sama dengan kepala divisi lama yang sudah dipecat. Bayu mengetik cepat, menyusun laporan singkat, lalu mengirim langsung ke Pak Rizal dengan subjek, pergerakan. Setelah itu ia bersandar. Matanya panas. Bukan karena kantuk, tapi karena tahu. Perjuangan ini belum selesai. Dani terbangun tiba-tiba. "Mas, udah selesai?" Gumamnya, masih setengah sadar. Bayu menoleh, tersenyum pelan. "Belum. Tapi mereka yang salah, sedang panik sekarang." Dani meneguk air, lalu bertanya lirih. "Mas, kenapa nggak pernah istirahat, kayak yang lain?" Bayu terdiam lama, lalu menjawab dengan suara dalam. "Karena aku pernah dihina di tempat ini, pernah diusir. Seperti tak bernilai. Dan aku tahu, masih banyak orang di luar sana yang akan menerima perlakuan yang sama, kalau aku lengah." Ia menatap Dani dalam-dalam. "Selama aku masih bisa jaga, aku akan jaga." Dani tak menjawab. Wajahnya menegang. Matanya berkaca-kaca. Dan malam itu, di lantai 11 yang sunyi, dua orang lelaki duduk di hadapan layar menyala. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai penjaga. Penjaga sistem. Penjaga harga diri. Penjaga mereka yang tak punya suara. Pagi itu cuaca cerah. Langit kota Jakarta membentang biru tanpa awan. Tapi di dalam ruang CEO lantai 10, suasana terasa berat dan penuh tekanan. Pak Rizal berdiri di depan jendela besar, kedua tangan di belakang punggung, memandangi langit yang tenang, dengan pikiran yang kacau. Di meja kerjanya, tergeletak sebuah map merah tua. Map itu bukan milik perusahaan. Bukan laporan keuangan. Bukan pula dokumen kerja. Melainkan berisi sesuatu yang lebih personal. Data masa lalu Bayu. Bukan karena Pak Rizal meragukannya, tapi karena ia tahu, semakin tinggi seseorang berdiri, semakin besar angin yang mencoba menjatuhkannya. Dan pagi itu, angin itu datang dalam bentuk seorang komisaris dari holding grup pusat. Seorang pria parubaya bermata tajam, duduk di hadapan Pak Rizal dengan sikap tak ramah. "Pak Rizal," ucapnya dingin, "Anda menjadikan seorang pemuda tanpa ijazah sebagai pengawas sistem internal. Apa Anda sadar apa risiko hukumnya?" Pak Rizal membuka map merah itu perlahan. "Lelaki ini," ucapnya sambil menatap dokumen, "tidak punya ijazah SMA, tidak punya sertifikat pelatihan. Tapi saat seluruh sistem kami jatuh, dia satu-satunya yang berdiri." Komisaris itu menggeleng. "Tapi dia punya masa lalu." Pak Rizal menatapnya balik, tajam. Siapa di ruangan ini yang tak punya masa lalu? Di waktu yang sama, di ruangannya di lantai 11, Bayu sedang melakukan sinkronisasi antara server audit dan server pembelian internal. Namun pikirannya tak sepenuhnya tenang. Sebuah ketukan terdengar. Dani masuk. Wajahnya tampak cemas. "Mas,
ucapnya pelan. Aku dengar dari staf pusat. Katanya komisaris bawa dokumen soal masa lalu Mas. Bayu tak menjawab. Hanya menunduk pelan. Katanya, tentang pemberhentian dari SMP. Dan, kasus kebakaran di kampung dulu. Bayu menarik napas perlahan. Lalu berdiri. Melangkah ke jendela. Bersandar sambil menatap langit yang kini tampak berbeda. Itu semua. Benar. Dani terdiam. Tapi tak pernah ada yang tanya. Kenapa aku dikeluarkan dari sekolah? Tak ada yang tanya. Kenapa aku belajar sendiri? Ngoprek komputer rusak dari tempat sampah. Tak ada yang tanya kenapa aku lebih pilih duduk malam-malam di bawah cahaya lilin. Belajar coding daripada nongkrong di warung kopi. Ia menoleh. Tatapannya tajam. Aku bukan malaikat. Tapi aku tahu. Mana orang jujur. Dan mana yang hanya pandai menyembunyikan kotoran di balik dasi mahal. Sore itu, Pak Rizal mengundang Bayu ke ruang rapat kecil. Hanya mereka berdua. Map merah itu diletakkan di atas meja. Aku tahu semua ini, kata Pak Rizal pelan. Tapi aku tidak peduli. Bayu menatap map itu. Tidak membukanya. Kenapa, Pak? Pak Rizal tersenyum kecil. Karena tidak semua orang yang jatuh harus dikubur. Beberapa justru akan tumbuh kalau diberi tanah yang tepat. Bayu tak bisa berkata apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Dan ketika ia keluar dari ruangan itu, langit sore menguning pelan. Ia berjalan sendirian di lorong panjang. Tapi langkahnya tak pernah terasa sekuat hari itu. Karena kini ia tahu, ia diterima, bukan karena masa lalu yang sempurna, tapi karena ia tak pernah menyerah membangun masa depan. Seminggu setelah rapat itu, sebuah surat kaleng masuk ke email umum perusahaan. Isinya singkat, namun menusuk. Tuduhan terhadap Bayu, manipulasi sistem, pembobolan data, dan keterlibatan dalam sabotase awal krisis. Tak ada nama pengirim. Hanya email acak. Dan satu file berisi potongan kode yang diklaim berasal dari laptop Bayu. Suasana kantor kembali tegang. Beberapa karyawan yang sebelumnya mulai menyapa hangat, kini menunduk saat berpapasan. Beberapa mantan anak buah Guntur mulai berbisik lagi di pantry. Rumor perlahan merambat. Bayu bukan penyelamat, tapi dalang sebenarnya. Dani gelisah. Ia masuk ke ruang Bayu dengan napas memburu. Mas, aku baca emailnya. Maaf, aku coba lacak IP-nya. Tapi pengirim pakai VPN luar. Sulit ditembus. Bayu tak menjawab. Hanya menatap layar laptopnya. Di layar itu, terbuka log akses minggu lalu. Matanya tajam. Aku tahu, siapa yang kirim. Dani kaget. Siapa? Bayu menoleh perlahan. Orang yang tahu aku berbahaya, karena aku bisa melihat apa yang mereka sembunyikan. Siang itu, Bayu tak duduk di ruangannya. Ia naik ke lantai 7. Menyusuri koridor menuju ruang logistik. Bukan tempat penting, tapi dari sinilah lalu lintas pengadaan alat dan software dikendalikan. Tempat itu dulu di bawah kendali 3 kepala divisi yang sudah dipecat. Dan satu staf lama mereka masih belum dipindahkan. Namanya Benny. Pria berumur 40-an. Berkacamata. Wajah datar. Tapi sorot matanya tak bisa sembunyikan kegelisahan. Bayu berdiri di depan mejanya. Meletakkan flash disk kecil. Itu bukti siapa yang kirim surat kaleng. Benny menoleh cepat. Semua jalur login palsu. Kode tiruan. Pola VPN-mu saya bongkar. Termasuk log server yang Bapak pikir sudah dihapus dari terminal lokal. Wajah Benny langsung pucat. Bayu bicara tanpa nada tinggi. Tapi kata-katanya menusuk. Aku tidak akan laporkan ke polisi. Tapi aku akan minta Pak Rizal untuk memecat Bapak. Hari ini juga. Dengan catatan khusus. Benny tak bisa bicara. Keringat menetes di pelipisnya. Aku tidak cari musuh.
Tapi aku juga tidak akan diam saat orang yang ingin memperbaiki malah dijatuhkan dari belakang. Bayu berbalik. Langkahnya pelan. Tapi sebelum ia pergi, suara Benny terdengar dari belakang. Mas, saya cuma sakit hati. Dulu saya kerja 12 tahun di sini. Tapi dilupakan begitu saja. Lalu Mas datang cuma bawa laptop tua. Langsung dipercaya. Bayu berhenti. Menoleh. Yang bikin orang dihargai, bukan berapa lama dia duduk di sana, tapi apa yang dia lakukan saat krisis datang. Dan Bayu melangkah pergi. Hari itu, Benny resmi diberhentikan. Dan di sore harinya, seluruh karyawan menerima email terbuka dari CEO. Sistem bisa rusak karena virus, tapi lebih sering karena orang-orang yang membiarkan virus itu tumbuh diam-diam. Bayu tetap menjadi bagian dari kami. Dan hari itu, bukan hanya email yang terbuka, tapi mata, hati, dan rasa malu mereka yang pernah menganggap rendah seseorang, hanya karena ia datang dengan sepatu basah dan map biru plastik. Hari itu, kantor pusat PT Ananta Teknologi Nusantara memperingati ulang tahunnya yang ke-26. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh kemewahan, kali ini acara dibuat sederhana. Aula lantai dasar disulap menjadi ruang hangat dengan dekorasi kain putih, lampu gantung bulat, dan panggung kecil di ujung ruangan. Tak ada panggung musik besar. Tak ada artis. Hanya ratusan karyawan yang berkumpul, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mengenang. Pak Rizal berdiri di atas panggung, rambutnya mulai memutih, tapi matanya tetap tajam. Di sampingnya berdiri para direksi dan satu kursi kosong yang dibiarkan tak terisi. Kursi itu untuk Bayu. Namun hingga acara dimulai, ia belum juga muncul. Bisik-bisik mulai terdengar pelan. Datang nggak ya? Dia nggak biasa telat. Jangan-jangan. Tapi tak ada yang berani menyuarakannya lebih keras. Karena rasa bersalah masih menempel di dada banyak orang. Sampai akhirnya, suara pintu aula terbuka. Semua menoleh serempak. Bayu melangkah masuk. Dengan pakaian berbeda dari biasanya. Kemeja putih bersih. Celana panjang hitam sederhana. Sepatu kulit tua yang ia semir sendiri pagi tadi. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Tapi di pundaknya, tas selempang tambalan masih menggantung. Tak ia tinggalkan. Tak ia sembunyikan. Langkah Bayu tidak cepat, tapi setiap langkahnya membuat semua berdiri. Tak ada tawa, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang mengiringi pria yang dulu mereka hina. Pak Rizal, dari atas panggung, tersenyum. Lalu ia turun. Tidak menunggu Bayu naik. Tidak menyuruhnya mendekat. Justru, ia yang berjalan ke tengah aula. Dan di hadapan semua orang, di depan ratusan karyawan, para direksi, bahkan wartawan internal, Pak Rizal menunduk, lalu bersujud. Sujud, bukan karena takut, tapi karena hormat. Seluruh aula terdiam. Tak ada satupun suara. Bahkan napas pun terasa ditahan. Pak Rizal berbicara dari bawah. Dulu, aku pikir yang paling berharga dari seseorang adalah gelarnya, pengalamannya, penampilannya. Tapi hari ini, aku bersujud di depan orang yang mengajarkanku satu hal. Seseorang bisa menyelamatkan kita, bahkan setelah kita menginjaknya. Bayu berdiri terpaku. Ia tidak menangis, tapi matanya merah. Tangannya gemetar. Ia melangkah pelan, membungkuk. Lalu menarik tangan Pak Rizal untuk berdiri. Pak, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya. Tapi kamu jadi seseorang, karena kamu tetap memilih menolong, meski punya semua alasan untuk membalas. Hari itu Bayu berdiri di atas panggung, tapi bukan untuk pidato panjang. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan. Aku akan tetap di sini, menjaga sistem ini. Bukan karena gaji, tapi karena aku pernah diusir dari tempat ini. Dan aku tak ingin
Ada orang lain yang mengalami hal yang sama. Dan di antara ratusan kepala yang menunduk dalam hening, ada satu cahaya kecil yang menyala di dada setiap orang. Bukan karena pidato, tapi karena kebenaran, kadang tak disampaikan dengan suara, melainkan dengan diam, dengan pilihan untuk tetap tinggal. Hari itu seluruh ruangan berdiri, bukan karena Bayu seorang direktur, bukan karena dia punya gelar tinggi, tapi karena kehadirannya membuat semua orang di ruangan itu melihat ke dalam diri mereka, dan malu. Malu karena pernah menilai orang dari baju. Malu karena lupa bahwa ilmu, harga diri, dan keberanian tak selalu datang dalam bentuk yang mereka sukai. Di hari itu, Bayu tak memamerkan pencapaian. Ia kembali ke ruangannya di lantai 11. Masih memakai laptop tuanya. Masih datang pagi. Masih pulang larut malam. Tapi kini, semua tahu. Selama ia di sana, tak akan ada lagi yang dipermalukan hanya karena asal pendidikan. Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis dari media teknologi datang untuk mewawancarai Bayu. Tapi ia menolak tampil. Ia tidak ingin dikenal lewat wajah, tidak lewat kamera. Kenapa? Tanya sang jurnalis. Bayu hanya menjawab pelan. Karena jika suatu hari nanti, perusahaan ini jatuh karena kesombongan lagi, aku ingin bisa berdiri tanpa beban, tanpa kamera, hanya membawa satu hal, kebenaran. Sang jurnalis terdiam, lalu pergi. Tapi tulisan yang ia buat hari itu menjadi viral. Judulnya sederhana. Ia tak butuh kursi, tapi semua kini duduk saat ia berbicara. Dan di akhir artikel itu tertulis, dia datang tanpa gelar, dihina di lobi. Tapi kini, dialah alasan kita masih bisa membuka pintu kantor ini setiap pagi. Malam itu hujan turun deras, membasahi kaca jendela lantai 11. Lampu-lampu kota Jakarta memantul di permukaan basah, seperti bintang yang jatuh di tanah. Di ruang kerjanya, Bayu duduk sendirian. Dani sudah pulang, server sudah di-backup, semua sistem dalam keadaan aman. Tapi hatinya terasa gelisah. Bukan karena ancaman luar, bukan karena sabotase sistem, tapi karena sebuah amplop coklat lusuh yang baru saja ia temukan di bawah pintu ruangannya. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan yang sedikit gemetar. Untuk Bayu, dari seseorang yang pernah salah menilaimu. Bayu membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada 2 lembar kertas. Lembar pertama adalah surat tulisan tangan, tinta hitam, sedikit berceceran karena terkena air. Lembar kedua adalah fotokopi nota pembelian galon bertahun-tahun lalu, dengan nama Bayu di pojok bawah. Bayu, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah cukup berani untuk mengaku. Aku dulu adalah salah satu orang yang menertawakanmu saat diusir dari lobi. Aku ikut berbisik-bisik di belakang. Ikut menyebar cerita bahwa kamu tidak pantas bekerja di sini. Aku bahkan pernah menghalangi berkas lamaranmu masuk ke meja HRD. Tapi hari ini, aku melihatmu berdiri di depan CEO, dan seluruh ruangan menunduk. Aku tidak tahu harus menaruh wajahku di mana. Maaf, tidak cukup untuk menebus. Tapi aku harap kamu mau tahu, sejak hari itu aku diam-diam belajar seperti kamu belajar. Aku mengutak-atik komputer di rumah, membaca, mencoba memahami kenapa orang bisa sehebat kamu tanpa gelar. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa tidak perlu ijazah tinggi untuk menjadi manusia yang berguna. Dan, kalau satu hari nanti aku bisa jadi orang yang kamu banggakan, itu karena kamu pernah membuatku merasa sangat malu pada diriku sendiri. Tertanda. Seseorang yang dulu ikut menertawakanmu. Bayu menatap surat itu lama. Tangan kanannya mengusap pelan permukaan kertas yang mulai mengkerut karena lembab. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya. Tapi ia tahu, kalimat itu lahir dari dada yang pernah keras, lalu runtuh, lalu tumbuh lagi. Ia berdiri, melangkah ke jendela. Hujan masih deras, tapi di kejauhan lampu-lampu kota berkelip tenang. Bayu tersenyum tipis, karena ia tahu,
Kemenangan yang sebenarnya bukan saat orang takut padanya, tapi saat orang mau berubah, karena melihat caranya bertahan. Keesokan harinya, Pak Rizal memanggil Bayu. Ada berita besar. Perusahaan induk mengundang perwakilan dari setiap divisi untuk menghadiri rapat strategis nasional di Surabaya. Semua kepala divisi diwajibkan hadir. Aku mau kamu ikut, kata Pak Rizal. Bayu mengernyit. Pak, saya bukan kepala divisi. Tapi kamu kepala, yang tak kelihatan di struktur organigram. Bayu tertawa kecil, tapi matanya tetap serius. Kalau saya ikut, artinya saya akan melihat semua data dari holding. Pak Rizal menatapnya, mengangguk. Justru itu yang aku mau. Seminggu kemudian, di ballroom hotel mewah Surabaya, Bayu berdiri di antara para eksekutif bersetelan mahal. Lampu kristal menggantung megah, karpet merah membentang, dan pelayan hotel lalu lalang membawa gelas kristal berisi minuman dingin. Di meja utama, para petinggi holding duduk berdampingan. Ada satu wajah yang langsung membuat darah Bayu berdesir. Pria itu tersenyum tipis, seperti melihat mainan lama yang masih bisa ia injak. Guntur. Mantan kepala HRD yang dulu mengusirnya dari lobi. Guntur kini menjabat sebagai Head of Talent Acquisition di holding pusat. Bajunya lebih mewah, jam tangannya lebih mahal, dan tatapannya masih sama seperti dulu. Tatapan yang mengukur manusia dari kulit luar. Ia melangkah mendekat, mengulurkan tangan. Bayu, lama tak bertemu. Bayu menatap tangannya, lalu menyalaminya, tanpa mengubah ekspresi. Aku dengar, kamu naik cepat, kata Guntur sambil tersenyum sinis. Bayu menjawab pelan, tapi setiap kata seperti bilah tajam. Aku tidak naik cepat, Gan. Aku hanya tidak pernah berhenti jalan, meski diusir dari pintu. Guntur tertawa pelan, tapi matanya menajam. Aku harap kita tak saling mengganggu di sini. Karena aku tahu, kamu punya cukup kemampuan untuk membuat orang kehilangan kursi. Bayu tidak tersenyum. Aku tidak peduli kursi siapapun, selama mereka duduk, tanpa menginjak yang lain. Dan percakapan itu berakhir di sana. Tapi Bayu tahu, Surabaya bukan sekadar rapat strategis. Ini adalah medan baru, di mana masa lalu dan masa depan akan beradu lagi. Dan kali ini, ia datang bukan sebagai tamu yang diusir, tapi sebagai penjaga yang tahu setiap pintu dan setiap celah kuncinya. Pagi di Surabaya itu terasa berbeda. Udara dingin dari AC ballroom hotel bercampur dengan ketegangan yang menempel di setiap meja bundar. Para eksekutif berbicara pelan, seolah setiap kata bisa menjadi peluru yang salah sasaran. Bayu duduk di kursi samping kanan Pak Rizal. Di seberangnya, Guntur duduk tegak, dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Di layar besar di depan, tayangan laporan strategi dibuka dengan grafik, angka, dan rencana ekspansi holding. Tapi Bayu tidak menatap layar. Matanya fokus pada detail kecil, file yang dibuka di laptop Guntur, gerakan jarinya yang cepat, dan koneksi wifi pribadi yang ia aktifkan. Sekilas, tak ada yang mencurigakan. Tapi Bayu tahu, itu bukan sekadar kebiasaan mengetik. Itu adalah jalur belakang, backdoor untuk menyedot data sebelum rapat resmi dimulai. Bayu mencondongkan tubuh ke arah Pak Rizal. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak, beri saya waktu 5 menit. Pak Rizal mengangguk, percaya tanpa tanya. Bayu berdiri, melangkah keluar ballroom. Ia masuk ke ruang server mini hotel, meminjam akses teknis dari staf IT setempat. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard, memotong aliran data dari laptop Guntur, sekaligus menyalin lock koneksi. Dalam hitungan menit, ia kembali ke ruangan. Saat ia duduk, seorang petugas keamanan hotel datang dan membisikkan sesuatu ke telinga ketua rapat. Ketua itu menoleh ke arah Guntur. Pak Guntur, boleh ikut saya sebentar? Ruang ballroom hening. Semua mata mengikuti langkah Guntur yang dibawa keluar. Beberapa menit kemudian, kabar itu menyebar cepat,
Guntur tertangkap mencoba mengunduh data internal sebelum rapat, melanggar kebijakan keamanan holding. Pak Rizal menoleh pada Bayu. Kamu yang... Bayu hanya menggeleng. Saya hanya memastikan, pintu yang dulu dipakai untuk mengusir saya, sekarang tidak bisa dipakai untuk menjatuhkan orang lain. Sore harinya, setelah rapat selesai, Bayu berdiri di teras hotel, memandangi jalan Surabaya yang sibuk. Hujan turun tipis, membentuk kilau di aspal. Pak Rizal datang mendekat. Kamu sadar, kan? Sejak hari pertama kamu masuk lagi ke kantor itu, tidak ada pintu yang benar-benar tertutup buatmu. Bayu tersenyum kecil. Saya tidak butuh semua pintu terbuka, Pak. Saya hanya butuh satu, pintu ke hati orang-orang yang dulu menutupnya. Pak Rizal menepuk bahunya. Dan kamu sudah membukanya. Lebar sekali. Malam itu, Bayu kembali ke Jakarta. Duduk di kursi dekat jendela kereta malam, ia menatap keluar, melihat lampu-lampu stasiun yang berkelebat. Di saku tas lempangnya, amplop coklat lusuh berisi surat yang ia terima beberapa minggu lalu masih tersimpan rapi. Ia belum membalasnya, tapi ia tahu, mungkin orang yang menulis surat itu sudah merasakan perubahan besar di dalam dirinya. Bayu menarik napas panjang. Ia datang ke tempat yang pernah menolaknya dengan hinaan. Ia bertahan, membuktikan bahwa nilai manusia tak diukur dari ijazah atau jas mahal. Dan kini, ia menjadi bagian dari sistem yang akan memastikan, tak ada lagi orang yang diusir dari pintu hanya karena tampilan luarnya. Di balik kaca yang memantulkan wajahnya, Bayu melihat bayangan seseorang yang lebih dari sekadar karyawan. Ia melihat sosok yang pernah diusir, kini menjadi penjaga. Bukan hanya penjaga data, bukan hanya penjaga sistem, tapi penjaga harga diri orang-orang yang tak punya suara. Dan dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, pintu ini tak akan pernah tertutup lagi.